Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi, ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul, tapi utak ya uji adunya. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, bawa KPU-nya oleh nyetujui, bawa kapan raro, tapi daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri, nak kabeh mau nyekseni kekuasaannya Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudroy. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudroy Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudroynya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek
Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo nek masjid bene enak. Bojo tiga imangan ben kecewa be kowe, nek kecewa kok belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran ngalundikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum binasa. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane opo nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal baha. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akwa. Jamus iku angane luwih akeh. Nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, bapak jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Siapa bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok aja. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Sudah metu ke mobil tipe apa, wong visuale, ono sing tiba-tiba seru no. Kerennya apa dicoba sih? Dicoba, tobat tuh. Serah keren lagi sampai akeh. Maksud pulau ini saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak jadi kiai. Saya itu yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak pulau kabeh terus gak keren. Terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mereka dadi ulama itu makancane rugen. Bagus banget makancane rugen. Untuk apa? Iku terus ra ono generasi ulama itu salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo, sing koyo kula nggih monggo. Biasa mawon boten donya. Sing ora oleh sing koyo kowe mau, kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ra jelas iki barokah. Barokah ra jelas iku dadi ikhlas. Nggih ora jelas iku napa? Jadi kula suwun nggih.
Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut kadatur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul makabir sampai mbok mate sama ini terjemahan bebas sih. Mak pangeran apian kita sana halus sampai kue teko ning kuburan terus kala saufa ta'ala. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas remut. Itu yang kita ada ini. Wama yastawilan ora padha pal baroni apa segara. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahkan ora kudu segara, pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget taware napa? Nah cara mriki napa? Taware. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enak syadidul udubah itu banget manis air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang jadi orang Arab nak darani ya memang agak apa manis saya ikut terus ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama surbu diombe ya enak glender tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asin syadidul malukhah mulukhah itu banget apa asin dubera enak wasin terus neng tenggorokan Israel. Ya begitu juga otak manusia. Ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong us profesor, us dokter, us kecelok kiai mubalek. Uang itu penting. Judul. Uang penting mah uang kayak roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Mana-mana, copet nganti copet mergo yang ngerti nak duit iku. Profesor Rusdi ngomong duit penting padu barang tak profesor rodol. Mana-mana. Lu terlalu itu mulai aja kemana. Cuman kok semenit duit iku penting brono. Biasa wae. Engko nambah tambah mboten penting, Gus. Penting banget sampe tahu. Mesti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula setelah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang. Masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa itu. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah kalau ada orang muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu ya. Jadi kita sebagai kiai ngomong gak usah kiai malah ngomong biar maju nguasai itu sih ngomong ben menteri kiai rasa ngomong ngono Pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono kon jadi menteri, rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional, dia kon jadi menteri keuangan, rasa jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu nabi. Nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa ati. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning diwe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak PHK jadi kiai kok dadi menteri. Mana anak. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad biladu wal ibad
baitu wa fae nama asobta khairan fa'akim. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'akim kata Nabi, ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim, Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islamahnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita terjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman buat ajari materi. Kok wis roh dhewe, materi ora sabuk warai, bocah roh dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateni opo. Terus diajari yo roh dhewe. Pemene turunan tambah roh. Mungkin wis gen gak trimo roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna minggu ma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta al-khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Nah, akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ya kan gitu akeh. Ya itu ya ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa ta'ala ningali sira tubsiru tegese ningali sira al-fulka ing prau ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Angin. Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Kitab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finar ing dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusuru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mau tambah apa lain. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Aku kan gak saking kesuaiannya gablek. Agar seringnya ngeresuk ora wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana?
timur, kalau Surep ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ra melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ra melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ra melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlek kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku. Utek wis ngono. Kan ngerti bumi buasan kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Entah itu esuk jungka asandasinan bariku ngantor. Penak. Wong ora roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ora roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh sembako ben go. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum wis kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa kedasinan mletilak sing penting apa? Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi ya lucu dosen takoki muni ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek dhuwit. Keren apa dadi profesor mbak golek dhuwit. Ya ngomong ora profesor ya golek. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok carane goblok. Piye ra piye. Masa jawab biasa wae. Betoke ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kowe. Nah sing gawe ra kowe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir, ngombe gregean rokok, dari untuk duit maklaran politik, sore pengono, jago menang syukuran orang gremeng, pengono, jari malaikat ya Allah, rom Allah itu kapan dul, tapi Allah Rahman Rahim itu kok durep, sebungkus profnya. Pokoknya eling sesuai ngadil kula, sesuai latihan eling pengiran. So ikru wa dikron apa? Kasira eling pengiran sing akeh. Wa sakhkhara lan ngatur sapa wa taala samsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji lima sangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok. Misale yaumul kiamah yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di.
Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, iku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepan. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh menduni sang jenenge Allah khairi tilane Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nami misale pira-pira berhala iku mayam dikuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane lugute apa? Iku lho, lugute sawi, dia kurang mana lugute sawi, orang cuma mana nih? Apa? Biji sawi, pokoknya cilik, apa? Apa cuma mana partikel nuklir, kalau gaul, kiai bukan gaul, ya oleh. Pokoknya cilik, sebetulnya apa? Intat ulamun ngajak sirahu ming asnam layas ma'udhu akum. Berolo-berolo bujalu idungo ya rakrungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam parilane atau pengandiane ya mas tajabul akum. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja bukum tegese ora nyembah dani sapa berolo kemusyraka. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan syirike sira kabeh ya ing para brala ma'awa. Ya tabaru nanti lebaran sapa wong akeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabaru nanti lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum saing sira kabeh wa min ibadatikum lan sanging nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbi'u kalan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat kaing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya apa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manane sing tegene Al-Qur'anul Karim mislu khabirin sepadane zat sing maha bijak, alimin zat sing pak mirsani. Wa wati al-khabiri wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya